Ketika yang kecil justru lebih nikmat. Samsung Galaxy S23. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Ya emang gue bukan pakai handphone ini dari pertama kali waktu dia rilis di bulan Februari lalu. Tapi gue udah pakai handphone ini selama kurang lebih 2 bulan. Dan di video kali ini gue pengen ceritain nih pengalaman gue pakai handphone yang satu ini. Dan apakah kira-kira handphone yang satu ini enak kalau kita pakai di tahun 2024. Nah buat lo yang penasaran jangan ganti channel lo, tetap pantengin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, kalau yang ditanya apakah handphone ini masih sangat oke dipakai untuk tahun 2024, jawaban simpelnya jelas, masih layak banget dari segi performa. Banyak banget temen gue itu yang pakai handphone bertahun-tahun tanpa harus diganti, meskipun cuma pakai handphone yang kelasnya middle end aja. Apalagi handphone yang kelasnya flagship kayak gini, dan Samsung juga udah menjanjikan update OS selama 4 tahun dan security patch itu sampai 5 tahun. Jadi harusnya lo nggak usah khawatir perihal update OS-nya. Saat pertama kali gue pakai handphone ini, OS yang dikasih itu masih Android 13 dengan kostumisasi One UI 5.1. Tapi akhir bulan Oktober kemarin gue udah dapet update OS jadi Android 14 dengan kostumisasi One UI 6. Dan gue juga baru dapet update patch security ke November 2023. Gak banyak emang orang yang suka sama handphone kecil, tapi gue pribadi suka sama handphone yang ukurannya itu pas di tangan. Apalagi gue lebih sering pakai handphone itu dengan satu tangan aja, karena tangan yang satu lagi dipakai buat, ya lo tau lah ya, nyetir maksudnya. Terlepas dari ukurannya yang kecil, Samsung Galaxy S23 punya desain yang mirip sama seri A atau M-nya mereka, dengan bentuk membulat, layar dan backdoor yang rata sama frame-nya, dan bentukan kamera yang seakan tanpa frame kayak gini. Gue pribadi suka sama desainnya, terlihat simple, berusaha menunjukkan sisi originalitas dari sebuah handphone Samsung dan nggak berusaha untuk ngikutin desain merek handphone lain. Material yang dipakai juga terbilang premium dengan frame metal dan kaca di bagian backdoornya serta finishing matte yang nggak gampang nyeplak sidik jari. Meskipun sebenarnya finishingnya ini nggak licin, tapi saran gue mending lo pakein case aja handphonenya, karena kalau handphonenya kepentok atau jatuh, ya tetap bisa bikin dent kayak yang gue alamin ini. Satu hal yang menurut gue bisa jadi bahan pertimbangan buat lo pilih Samsung Galaxy S23 ini buat dipakai di tahun 2024, yaitu layarnya. Sebenarnya jenis panel yang dipakai ini masih sama kayak Samsung Galaxy S20 seri sebelumnya, yaitu Dynamic AMOLED 2X, tapi bedanya yang ini udah dilapisin oleh Corning Gorilla Glass Victus versi kedua. Oh ya, hampir lupa ya kalau backdoornya tadi juga udah pakai Corning Gorilla Glass yang sama. Dan sebenarnya Corning Gorilla Glass Victus ini emang cukup durable menurut gue. Terbukti, meskipun handphone ini umurnya udah lumayan lama, tapi gue nggak nemuin adanya goresan halus di layarnya. Padahal gue pakainya itu cukup sembarangan dan tanpa pakai anti gores atau semacamnya. Paling cuma lapisan oleopobiknya aja yang mulai menipis, jadi gampang banget keceplak sidik jari dan jadi kurang licin. Berdasarkan spesifikasi, layar Samsung Galaxy S23 ini punya bentang layar seluas 6,1 inci dengan screen to body ratio hingga 86,8%. Dan seperti yang bisa lo lihat juga ya, kalau bezelnya ini tipis dan simetris. Layar Samsung Galaxy S23 ini punya resolusi Full HD Plus 1080x2430 pixel dengan kerapatan pixel 425 ppi dengan rasio yang dipakai adalah 19,5:9. Jelas, layarnya ini udah punya fitur kayak HDR10 plus refresh rate 120Hz, kecerahannya itu mentok bisa di 1750 nits, dan buat lo penikmat konten Netflix juga layarnya ini udah support pemutaran L1 dan dukungan HDR juga. Beralih ke sektor dapur pacu, Samsung Galaxy S23 ini ditenagai chipset buatan Snapdragon, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Dengan adanya kata-kata for Galaxy, diklaim chipset ini lebih bertenaga dibandingkan Snapdragon 8 Gen 2 di handphone lain. Tapi pada kenyataannya menurut gue masih sama-sama aja rasanya. Kalau ditanya kenceng apa enggak, harusnya nggak usah ditanya lagi ya, karena ini merupakan chipset terkenceng dari Snapdragon sebelum mereka ngeluarin Snapdragon 8 Gen 3 beberapa minggu lalu. Samsung Galaxy S23 yang gue pegang sekarang punya RAM sebesar 8GB dengan internal storage 256GB. Dengan konfigurasi tersebut, skor AnTuTu yang berhasil didapatkan di Samsung Galaxy S23 adalah 1.457.000-an poin dengan stabilisasi CPU sebesar 44% selama pengujian 30 menit. Di sini gue emang agak kecewa dengan kemampuan CPU-nya yang stabilisasinya cuma dapat angka segitu. Dengan skor AnTuTu sebesar itu, handphone ini udah nyaman banget untuk dipakai
dipakai buat main game apapun yang ada di Play Store saat ini. Mobile Legends rata kanan bisa jalan tanpa kendala, PUBG dengan settingan mentok dan gyro aktif juga nggak ada masalah. Genshin Impact pun juga harusnya nggak ada masalah dijalanin di handphone ini. Sedangkan untuk suhu sejujurnya gue ngerasa handphone ini lebih adem dari pendahulunya kayak S22 atau S21. Menurut gue manajemen panas di handphone ini udah jauh diperbaiki dari seri sebelumnya. Bahkan untuk dipakai ngerekam sekalipun. Tapi dengan catatan kalau suhunya belum yang adem-adem banget. Paling yang jadi kendala buat lo yang suka main game di handphone ini adalah ukurannya yang terlalu kecil dipegang dengan dua tangan. Kalau ngomongin soal perekaman, berarti saatnya kita bahas tentang kamera dari Samsung Galaxy S23. Di atas kertas, Samsung Galaxy S23 ini punya setup triple kamera dengan lensa utama punya resolusi 50MP, lensa ultrawide 12MP dan lensa telefoto 10MP dengan 3 kali optical zoom. Untuk fitur OIS, AIS atau stabilisasi video udah jelas ada di handphone ini. Untuk kamera depannya sendiri punya setup single selfie kamera aja dengan resolusi 12MP. Sebenarnya alasan gue pindah dari Samsung Galaxy S22 ke S23 ini ya cuman karena masalah kamera ini. Bukan berarti kamera ke S22 itu nggak bagus, tapi gue ngerasa tuningan warna di Samsung Galaxy S23 ini lebih baik menurut gue. Sebagai informasi aja ya, sebagian besar video yang gue bikin untuk YouTube ini hampir semuanya direkam menggunakan handphone dan gue nggak suka melakukan color grading. Jadi sebenarnya beberapa video yang lo lihat di video gue ini ya pure dari kamera handphone dengan resolusi 1080p 60fps dengan mode auto. Dan seperti yang lo tahu juga kan kalau hasilnya ini bagus, baik di kondisi cahaya terang ataupun juga kondisi cahaya yang gelap. Tapi tetap kalau lo penasaran sama hasil foto dan video dari Samsung Galaxy S23, berikut adalah sampelnya. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Ya, di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue kurang lebih 1 minggu pakai Samsung Galaxy A05. Tapi sebelum mau gue mulai videonya, boleh dong subscribe dulu. Karena kemarin pas gue lihat, ternyata 92% dari yang nonton video gue itu belum subscribe. Jadi subscribe yuk, gratis kok. Dan yaudah, langsung kita mulai aja videonya. Oke, sekarang kita ngomongin tentang baterai. Zaman sekarang handphone dengan kapasitas 4000 mAh aja dibilang kecil. Tapi sorry to say, kalau Samsung Galaxy S23 ini punya kapasitas baterai cuma 3900 mAh aja. Terus apakah kuat kalau dipakai seharian? Jawaban gue tergantung. Kalau lo adalah pekerja kantoran dengan kegiatan yang lebih sering dipakai adalah chatting, email, atau sosmed, gue berani jamin ini handphone kuat seharian. Paling mentok-mentoknya di akhir hari lo bakal bisa kehabisan baterai. Tapi kalau lo adalah orang yang kayak gue, sering bikin video menggunakan handphone, gue berani jamin kalau lo bakal bersahabat sama yang namanya power bank. Karena ya itu yang gue alamin. Misalnya handphonenya gue cabut jam 7 pagi, gue pakai buat anterin istri gue, terus gue datang ke acara launching dan dipakai buat rekam video atau foto. Sore jam 3 atau jam 4 gue udah harus ngecas lagi dan gue memaklumi hal itu. Sayang emang dalam paket penjualannya nggak dikasih kepala charger, tapi alhamdulillahnya gue masih punya kepala charger Samsung dengan output 25 watt. Dan sebagai informasi lagi, kalau Samsung Galaxy S23 ini cuma support untuk 25 watt fast charging aja. Untuk durasi ngecasnya terbilang biasa aja, masih sekitaran 1 jam 20 menit sampai 1 jam 40 menit kalau sambil gua mainin handphonenya. Kesimpulan gue buat handphone ini adalah ini handphone punya kualitas kamera yang bagus, layar yang tajam, handling yang nyaman dengan baterai yang cukup untuk pengguna kayak gue yang lebih sering pakai buat foto-foto atau ambil video. Bahkan ini bisa jadi lebih dari cukup baterainya buat lo yang seorang pekerja kantoran yang pengen terlihat stylish tanpa harus pakai buah-buahan. Tapi semua itu adalah pendapat pribadi gue sendiri dan kalau emang ada perbedaan boleh kita diskusi di kolom komentar di bawah. Nah, itu dia tadi Samsung Galaxy S23, handphone kecil ganas yang udah nemenin kerja gue selama kurang lebih 2 bulan terakhir. Dan gimana nih menurut lo, apakah kira-kira handphone ini layak dipakai buat tahun 2024? Tulis ya pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai handphone kecil ganas yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.